Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Swati, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Anak-anakku, semangat belajar selalu meski di era pandemi, semoga senantiasa sehat. Anak-anakku dan Bapak Ibu orang tua, wali siswa, sebagai alternatif belajar dari rumah, SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang memiliki branding sekolahnya anak soleh mencoba hadir menemani belajar dari rumah putra-putri kita dengan siaran bersama radiomu, Radio Muhammadiyah Jogja dengan frekuensi AM 1395 kHz. Mari kita simak bersama setiap hari Selasa pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Belajar dari rumah dengan siaran bersama SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh dengan radiomu Jogja. Semoga senantiasa sehat, dimudahkan segala urusan. Anak-anak tetap istiqomah dalam ibadah, belajar dan membantu orang tua kita di rumah. Sekian dari Ibu, tetap sehat, terus semangat dan tetap menebar manfaat. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari-hariku belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Mari kita simak bersama setiap hari Selasa pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Belajar dari rumah dengan siaran bersama SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Hari ini hari bahagiaku belajar online dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radiomu, kita jumpa lagi di acara BDR Belajar di Rumah bersama radiomu Jogja AM 1395 kHz. Di kesempatan kali ini kita bersama SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Nah, telah hadir di studio Pak Hendri. Selamat siang Pak Jumar. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Hendri sudah hadir di studio radiomu Jogja untuk menyampaikan materi untuk anak-anak belajar di rumahnya masing-masing Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Jumar, sami-sami. Kemudian juga nanti Pak Hendri akan dialog bersama Pak Tri. Nah, Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak Tri salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Yogyakarta. Nah, Kak Juma akan berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Hendri dan Pak Tri untuk berdialog terkait materi kali ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kepada Pak Hendri dipersilakan untuk bisa mendialogkan materi sehingga anak-anak bisa BDR belajar di rumah tentang pelajaran bahasa Indonesia. Silakan Pak Hendri. Ya. Hari ini hari bahagiaku belajar online dari rumah. Baik, terima kasih sekali Pak Jumar atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekolah Muhammadiyah dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, selamat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan BDR atau belajar dari rumah sampai pada kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya perkenalkan, saya Endri Patmono Fitri atau biasa dipanggil dengan panggilan Pak Endri. Dan di sebelah saya ada rekan saya, teman saya, yaitu Pak Trianto. Halo, selamat siang Pak Tri. Selamat siang Pak Hendri. Iya, Pak Trianto, beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Pak Tri, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau berbicara tentang salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pidato. Betul begitu Pak Tri? Betul Pak Hendri, tapi sebelum kita masuk, apakah anak-anak itu sudah tahu atau belum apa itu pidato ya Pak Hendri? Oke, itu mungkin nanti kita ulas, nanti kita bahas. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi Pak Tri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini diridhoi oleh Allah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, kepada anak-anak sekalian, saya minta untuk posisi yang siap, sikap sempurna, berdoa mulai. Ya, cukup Pak Tri. Ya, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu menyapa anak-anak sekalian dalam acara BDR ini dan juga kemudian ya cukup alhamdulillah Pak Tri, setelah berdoa semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini nanti mendapatkan ridho dari Allah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke Pak Tri, kita lanjutkan ngobrolnya tadi. Hari ini kita akan belajar salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu berpidato. Iya, benar Pak Hendri. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif kira-kira Pak Tri? Pidato persuasif. Kira-kira apakah anak-anak itu sudah tahu atau belum terkait pidato persuasif itu ya Pak Hendri? Iya, oke. Mungkin teman-teman di rumah atau adik-adik anak-anak di rumah, apakah ada yang sudah tahu apa itu pidato persuasif? Ya itu kayaknya ada yang jawab, oh sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, kalau begitu. Baik, kalau belum tahu, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks pidato persuasif ya Pak Hendri. Iya. Ini adalah materi di kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari beberapa kompetensi dasar. Itu ada 4 kompetensi Pak Hendri. Yang pertama adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Ya. Kemudian 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kemudian kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Kemudian 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan yang terakhir adalah 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato yang dibaca secara lisan maupun non-lisan, Pak Hendri. Baik, berarti pada materi pidato persuasif ini nanti anak-anak akan mulai belajar tentang apa itu pidato, Benar strukturnya bagaimana, ciri kebahasaan pidato persuasif itu bagaimana, terus kemudian juga sampai pada tahap membuat dan juga berpidato. Berarti sampai seperti itu Pak Tri? Benar sekali Pak Hendri. Jadi harapannya setelah mempelajari mengenai teks pidato persuasif, anak-anak nantinya dapat membuat dan juga mempraktikkan bagaimana pidato yang baik dan benar. Iya, ya tentu saja ini nanti ketika anak-anak semua pada semangat dan mau untuk belajar, tentu semuanya itu akan bisa berpidato, berarti begitu ya. Benar sekali. Harapannya nanti berarti anak-anak atau siswa-siswi ini materi kelas 9, khususnya kelas 9 itu nanti akan bisa untuk berpidato, menyampaikan pendapat, gagasan kepada orang lain. Harapannya begitu berarti. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu Pak Tri, kemudian kan biasanya orang itu nanti terus bertanya-tanya, pidato itu apa sih kan gitu. Biasanya anak-anak kalau diminta untuk apa ya namanya, untuk merumuskan atau apa itu pidato gitu kayaknya masih agak bingung mungkin. Pidato itu apa sih? Apakah orang berbicara di hadapan orang banyak atau apa? Mungkin itu yang masih anak-anak masih bingung. Iya. Mungkin nanti Pak Tri bisa menjelaskan, atau mungkin kalau Pak Tri punya contoh pidato mungkin bisa diperdengarkan supaya nanti anak-anak tahu, oh seperti itu pidato. Iya Pak Hendri. Jadi untuk memberikan informasi kepada anak-anak seperti apa pidato itu, saya punya satu contoh untuk pidato yang akan saya putarkan Pak Hendri, yaitu mengenai pidato dari Bung Tomo yang dilakukan pada 10 November 1945. Ya, langsung saja ya Pak. Ya, monggo silahkan diputar Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui
bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Iya. Demikian tadi salah satu contoh pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo ketika itu 10 November tahun 1945. Ketika itu Inggris datang ke Indonesia untuk meminta Indonesia menyerah tanpa syarat. Kemudian Bung Tomo melakukan pidato, menyampaikan pikiran gagasannya untuk membakar semangat pemuda-pemuda Indonesia dari seluruh Indonesia untuk berjihad, berperang, mengusir tentara Inggris. Luar biasa, Pak Tri. Benar sekali, Pak Hendri. Nah, itu adalah salah satu contoh pidato yang dilakukan oleh Bung Tomo. Maka anak-anak perlu ketahui bahwa ini adalah salah satu contoh pidato. Jadi, sejauh ini anak-anak apakah sudah tahu seperti apa bentuk pidato itu?
Ya, mungkin anak-anak dengan mendengarkan pidato dari Bung Tomo tadi sudah sedikit mempunyai gambaran tentang apa itu sebenarnya pidato, dan pidato itu jenisnya juga ada macam-macam Pak Tri. Mungkin di nanti atau di lain kesempatan Pak Tri juga bisa menyampaikan jenis-jenis pidato, seperti salah satu ini tadi orasi untuk memompa, membakar semangat orang lain begitu, sehingga bisa mempengaruhi, menyemangati pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan dan mengusir tentara Inggris dari tanah air tercinta Indonesia ini. Iya, Gitu, Pak Tri. benar sekali Pak Hendri. Namun anak-anak, yang perlu kalian ketahui sebelum kita masuk ke materi, ini tadi baru contoh ya Pak Hendri. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, silakan untuk anak-anak mempersiapkan buku tulis dan juga alat tulis lainnya seperti pulpen juga bisa. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 9 yang sudah memiliki buku paket bahasa Indonesia, silakan anak-anak juga bisa membukanya untuk kita sama-sama belajar bareng hari ini Pak Iya, Hendri. betul sekali Pak Tri. Jadi silakan sekali lagi kami sampaikan kepada anak-anak sekalian yang belum memegang buku ataupun pulpen, bisa siapkan buku dan pulpennya nanti, supaya kalau ada hal-hal yang ingin dicatat atau mungkin nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan begitu Pak Tri. Iya. Dan anak-anak di rumah bisa menuliskan apa yang kami tanyakan nanti. Oke Pak Tri, selain apa itu tadi pidato yang Bung Tomo, Iya. kira-kira Pak Tri masih punya contoh pidato lagi nggak, supaya para siswa ini lebih mantap, lebih apa ya, lebih banyak gambaran, banyak contoh, sehingga tahu ketika nanti ditanya apa itu pidato, sehingga harapannya itu nanti anak-anak tahu begitu. Baik Pak Hendri. Untuk contoh masih ada banyak Pak Hendri, atau anak-anak juga bisa nanti setelah pelajaran dari rumah ini dilaksanakan, anak-anak juga bisa mencarinya di YouTube, itu banyak Iya, Pak Hendri. YouTube Namun banyak kali sekali. ini Bapak akan memutarkan salah satu contoh pidato. Kebetulan bertepatan dengan hari ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus Pak Hendri. Ya, betul Jadi akan saya putarkan mengenai pidato hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, monggo silahkan diputar Pak Tri, dan anak-anak sekalian silahkan disimak dengan baik pidato yang akan diputar Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan, yang terhormat Bapak Ketua RW, yang terhormat Bapak Ketua RT, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk ikut serta memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-65 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ini, kami berharap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita kenang perjuangan para pahlawan tahun 1945, maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat pertempuran yang bagaikan api yang tak kunjung padam itu begitu hebat menyatu pada jiwa para pahlawan pejuang 45 itu. Namun demikian, tak kalah pentingnya dengan peran kita semua sekarang ini. Perjuangan belumlah selesai. Korban telah banyak berjatuhan. Maka marilah kita tingkatkan terus jiwa dan semangat 45 dengan mewujudkan jiwa pembangunan yang tangguh. Kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa belum kita capai. Untuk itu masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kemerdekaan sebagai warisan para pahlawan kita ini hendaknya kita isi dengan jiwa pembangunan tanpa mengenal
kepribadian pribadi terlebih dahulu. Jiwa dan semangat 45 ialah jiwa dan semangat kebersamaan. Jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Iya, Pak Tri, terputus sepertinya pidatonya yang telah di setel tadi. Akan tetapi tidak apa-apa, sudah ada sedikit gambaran terkait pidato yang disampaikan oleh teman kita, adik salah satu anak muda juga yang menyampaikan pidato tentang kemerdekaan dan juga menghargai jasa para pahlawan. Benar sekali Pak Hendri. Jadi adalah apa yang disampaikan dalam pidato ini adalah menyampaikan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa itu tidak boleh berhenti dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Ya. Bukan berarti bahwa kita sudah bisa bersenang-senang dengan adanya proklamasi, namun kita harus tetap melanjutkan perjuangan para pahlawan, Pak Hendri. Iya, betul sekali Pak Tri. Artinya bahwa kemerdekaan itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, akan tetapi kemerdekaan itu merupakan sebuah awal bagi sebuah bangsa yang baru. Dan sampai hari ini, sampai ke 75 tahun sudah bangsa Indonesia ini lahir. Maka dari itu kita dan juga para siswa sekalian tentunya sebagai generasi muda harus terus memperjuangkan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang diridhoi oleh Allah, sehingga warganya dapat gembira, warganya dapat makmur dan sejahtera. Mungkin begitu Pak Tri. Benar sekali Pak Hendri. Namun dari dua contoh pidato tadi, apakah Ya. kira-kira anak-anak sudah mengetahui atau belum seperti apa pidato itu ya Pak Hendri? Oke, baik. Kalau begitu Pak Tri ataupun saya tidak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengertian pidato itu apa. Akan tetapi saya silahkan kepada anak-anak sekalian, tadi sudah menyiapkan buku dan juga bolpen Ya. dan juga alat tulis begitu. Silahkan dari dua contoh pidato yang telah diputarkan tadi dan juga beberapa sedikit ulasan yang kami sampaikan berdua tadi, kira-kira pidato itu apa? Maka dari itu silahkan anak-anak sekalian, kalian tulis di buku tulis kalian tentang pengertian pidato itu. Jadi pidato adalah apa? Begitu silahkan kalian tulis menurut kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Pokoknya kita belajar, jangan takut, jangan ragu, jangan takut berbeda. Jadi pengertian itu tidak harus saklek, tidak harus persis sama dengan yang di buku, tidak harus persis sama dengan yang teman yang lain. Bukan begitu Pak Tri? Benar sekali Pak Hendri. Jadi silahkan untuk anak-anak kami berikan waktu Ya. untuk mencari pengertian apa itu pidato. Iya, mencari dengan pengetahuan atau pemahaman kalian sendiri nih ya, jangan terus buka Google. Iya. Di Google banyak sekali, tapi saya berharap kalian tidak usah buka Google, tidak usah buka buku. Dari dua pidato yang diputar tadi dan juga sedikit ulasan dari kami tadi, silahkan kalian tulis apa pengertian pidato. Silahkan, akan kami tunggu kurang lebih 2 atau 3 menit sambil saya mungkin ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Tri. Silahkan untuk ditulis. Ya. Sembari untuk anak-anak menunggu mencari pengertian, kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Hendri terkait pidato, karena kebetulan Pak Hendri ini adalah guru bahasa Indonesia, jadi pengalamannya untuk di bidang berbicara pasti banyak. Mari kita tanya Pak Hendri, apakah Pak Hendri itu pernah memiliki pengalaman terkait pidato, maupun di kampung bisa, di sekolah, ataupun bahkan sudah pernah mengikuti lomba atau bagaimana? Iya, kalau saya sendiri kebetulan mungkin sama dengan adik-adik sekalian ini. Jadi pengalaman berpidato pertama mungkin ya di waktu SMP. Jadi waktu itu memang ada ada mata pelajaran pidato dan saya berpidato di situ waktu itu. Terus kemudian juga ya pernah lah mengisi kayak seperti di kampung, mungkin kalau ada acara kadang juga diminta untuk berbicara. Kemudian juga kalau lomba-lomba kebetulan saya belum pernah kalau mengikuti lomba pidato. Tapi ya kalau pengalaman-pengalaman ya seperti kemarin menyampaikan materi-materi pidato dan lain sebagainya. Atau mungkin Pak Tri punya sedikit cerita atau pengalaman yang menarik tentang pidato?
Ini juga kebetulan pengalamannya hampir tidak jauh berbeda dengan Pak Hendri. Iya. Sama, untuk anak-anak pasti melakukan hal yang sama. Di kelas 9 itu pasti akan melakukan praktik mengenai pidato persuasif. Itu pasti. Kemudian di kelas 6 SD kebetulan saya pernah menyampaikan sedikit pidato perpisahan Pak Hendri. begitu, Iya, luar biasa. jadi sedikit pengalaman dari kelas 6 SD itu saya pernah menyampaikan pidato di perpisahan ketika Iya. kelas 6 SD. Ini berarti pengalaman-pengalaman waktu kita seusia siswa-siswi ini ya. Jadi memang pernah pidato dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mungkin yang sering menjadi bukan momok sebenarnya. Apa yang sering menjadi masalah ketika orang mau pidato itu biasanya apa Pak Tri? Biasanya yang pertama adalah grogi Pak Hendri. Grogi, betul. Iya. Malu. Iya. Kemudian grogi dan lain sebagainya. Mungkin ketika di awal saya dan juga Pak Tri dan juga siapapun pasti pernah mengalami itu. Jadi orang itu pasti grogi pernah, pasti malu pernah dan lain sebagainya. Akan tetapi ya kita nikmati saja, kita bismillah, kita coba begitu saja. Jadi pidato itu bukanlah sesuatu yang mengerikan, akan tetapi ini sebagai wahana kita untuk melatih kemampuan berbicara kita. Iya. Selain itu nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya ya Pak Hendri. Iya, baik, kita sambil menunggu anak-anak untuk menyelesaikan pengertian dari pidato, kita akan jeda terlebih dahulu. Selamat siang. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Ya, oke, selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana tugasnya tadi? Sudah selesai menuliskannya atau menuliskan tentang pengertian pidato tadi? Baik, kalau sudah selesai silahkan itu disimpan di catatan kalian. Terus kemudian saya yakin bahwa yang kalian tulis itu semuanya insya Allah benar. Ataupun kalau nanti ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau dikurangi sedikit, mungkin nanti bisa kalian rapikan atau bisa kalian sempurnakan dengan setelah mendengarkan dari materi yang nanti disampaikan Pak Tri. Halo Pak Tri, kembali. Ya, Pak Hendri. Jadi untuk anak-anak, tugas yang sudah kalian kerjakan, saya yakin anak-anak kebanyakan sudah banyak yang tahu ya Pak Hendri. Iya. Namun untuk secara singkat saja, Bapak akan memberikan pengertian pidato itu apa. Pidato itu biasanya juga biasa disebut dengan orasi Pak Hendri. Oke. Ya, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Ya. Nah, biasanya pidato ini bersifat satu arah karena tidak terjalin timbal balik komunikasi antara pembicara atau biasa disebut orator dengan audiensnya. Oke, artinya si orator atau orang yang menyampaikan pidato itu dia berbicara sendiri, tidak diskusi gini ya, tidak ngobrol gini maksudnya ya Pak. Iya, bicara iya. satu arahnya. Kalau saya dengan Pak Tri ini kan saling tanya jawab, itu namanya komunikasi dua arah. Kalau pidato kayak yang Bung Tomo tadi di awal itu kan, Iya. beliau berpidato bicara sendiri di hadapan orang banyak, menyampaikan gagasan, pikiran dan juga pandangan, arahan maupun pesan kepada orang lain untuk diterima orang lain. Begitu Pak Tri. Iya, benar sekali. Selain itu yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya pidato ini bersifat persuasif. Iya. Apa toh itu persuasif? Persuasif itu apa Pak Tri itu? Ya, persuasif itu adalah berupa sebuah informasi atau ajakan untuk melakukan suatu hal. Itu tadi contohnya di pidato Bung Tomo itu. Bung Tomo. Iya, itu adalah ajakan untuk melawan ya Pak Hendri. Untuk berjuang, Iya. untuk berjihad melawan penjajah-penjajah dari Inggris. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak, berarti Iya. gitu ya, mengajak seseorang atau mengajak orang lain untuk melakukan
sesuatu begitu. Iya, benar sekali Pak Hendri. Kemudian pidato ini merupakan bentuk komunikasi lisan. Ini sudah secara jelas ya Pak Hendri, lisan karena ini biasa disuarakan. Ya. Kemudian pidato ini maka harus memerhatikan intonasi. Intonasi. Itu terdiri dari tempo untuk berbicara, kemudian tekanannya juga, dan juga panjang pendeknya ucapan. Selain itu juga harus memperhatikan ekspresi dari pidato, karena itu semua Iya. akan memengaruhi dari keberhasilan dari pidato itu Pak Hendri. Iya, tentunya ketika kita berbicara pidato untuk mengajak orang untuk berjuang, kan tidak mungkin kita dengan ekspresi, dengan intonasi yang lemah, misal gitu. Marilah kita bersama-sama melawan penjajah, mari kita berjuang, kan kalau begitu ya, Iya. yang mendengarkan juga bukan terbakar semangatnya, tetapi malah bisa terus tidur itu Pak. Ini ya. Benar sekali Pak Ya, Hendri. jadi memang seperti intonasi yaitu dan intonasi dan juga ekspresi Iya. itu harus disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Disampaikan. Begitu. Baik, kalau begitu Pak Tri, saya sampaikan kembali apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwa pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan atau arahan dan pesan. Kemudian pidato itu juga bersifat persuasif. Kemudian pidato itu merupakan bentuk komunikasi lisan yang harus memperhatikan intonasi dan juga ekspresi. Benar sekali Pak Hendri. Nah, ini kan berarti anak-anak nanti juga akan terus tanya, maksudnya gagasan itu apa, pikiran itu apa, pandangan, arahan atau pesan itu apa. Mungkin Pak Tri bisa jabarkan satu persatu supaya anak-anak sekalian yang mendengarkan ini nanti betul-betul memahami terkait materi yang kita sampaikan ini. Berikan pidato tadi merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan kepada dari si orator kepada audiens, dari yang berbicara kepada yang mendengarkan. Kalau Iya, begitu, ya. benar sekali Pak Hendri. Ya, jadi yang ditekankan dalam pengertian ini yang pertama adalah seperti tadi, gagasan, pikiran, pandangan, arahan dan juga pesan yang disampaikan Pak Hendri. Iya, betul. Nah, untuk anak-anak ketahui apa itu gagasan, kemudian pengertian-pengertiannya dari yang sudah saya sebutkan tadi. Anak-anak, untuk mengingat materi-materi ini, kalian bisa menuliskan di buku catatan yang sudah kalian siapkan. Yang pertama adalah gagasan, merupakan sebuah kesan dan pesan yang akan disampaikan dalam sebuah pidato. Gagasan dapat berupa pengetahuan, jadi ilmu pengetahuan itu bisa Pak Hendri. Kemudian keinginan dari orator itu, Ya. dan juga perasaan yang dirasakan oleh seorang orator. Orator, baik. Ya, itu adalah gagasan. Gagasan, oke. Terus kemudian kalau pikiran, Ya, untuk pikiran ini adalah hasil berpikir yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi ketika seorang orator itu memiliki pikiran, kemudian ingin disampaikan, yaitu penyampaiannya melalui pidato ini. ya. Terus kemudian tadi ada juga pandangan. Ya, pandangan. Kalau ini tidak asing mungkin anak-anak, pandangan itu berarti berhubungan dengan penglihatan ya Pak Hendri. Ya. Ya, pandangan merupakan hasil melihat atau memerhatikan sesuatu. Bisa juga disebut hasil pengamatan, mungkin bisa ya Pak. Oke, kemudian ada arahan. Nah, kemudian untuk arahan. Arahan merupakan pemberian petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti di contoh tadi, arahan itu adalah memberikan petunjuk untuk misalnya pidato Bung Tomo tadi adalah mengarahkan masyarakat Surabaya ya Pak Hendri. Ya, masyarakat Indonesia untuk berjuang mengusir penjajah begitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir ada pesan. Nah, ini pesan. Pesan ini adalah hal yang paling sering didengar oleh anak-anak. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan dalam sebuah pidato. Dapat berupa ajakan, pemberitahuan, atau yang lainnya. Iya, itu tadi beberapa istilah dalam pidato yang telah disampaikan Pak Tri. Tadi ada gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan
pesan sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, sehingga pengertian pidato tadi merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Jadi anak-anak sekalian, nanti atau besok ketika kalian mungkin diminta untuk berpidato, kalian tentu menyampaikan pikiran kalian atau pandangan kalian terkait sesuatu, kemudian kalian tuliskan dan nanti bisa disampaikan melalui pidato. Benar. Kurang lebih begitu, Pak Tri? Iya. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Ya, berikutnya setelah pengertian sudah kita bahas, anak-anak harapannya sudah lebih mantap untuk mengetahui apa itu pidato. Dan tentunya seperti biasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu, setelah kita mengetahui teksnya atau teks apa, kemudian kita akan mempelajari struktur. Iya. Ya. Dalam teks pidato ini pun pasti ada strukturnya. Betul begitu, Pak Andri? Betul, Pak Hendri. Ya, Jadi untuk teks di dalam bahasa Indonesia pasti memiliki strukturnya masing-masing. Betul. Salah satunya yaitu teks pidato. Monggo Pak Tri bisa sampaikan kepada anak-anak sekalian ada apa saja struktur dalam teks pidato. Ya, struktur dalam teks pidato ini ada 3. Yang pertama adalah pembukaan. Ya. Nah, pembukaan, kemudian yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Ya. Pembukaan itu berarti yang salam tadi ya Pak Tri ya. Di sini kalau di sini ada tulisannya pembukaan bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang hendak dikemukakan. Pendahuluan di sini berisi salam pembuka, terus kemudian ucapan penghormatan, ucapan syukur dan juga latar belakang masalah. Ya, benar sekali. Jadi salam pembuka ini disesuaikan dengan situasi yang ada, Pak Hendri. Ya. Kemudian juga memperhatikan audiens yang ada. Misalnya memperhatikan dengan situasi itu adalah misalnya pidato dilakukan pada pagi hari. Berarti ucapannya setelah salam adalah mengucapkan selamat pagi. Atau kemudian ketika pidatonya di siang hari, selamat siang dan sebagainya. Kemudian untuk yang Ucapan kedua penghormatan. yaitu kita masih di dalam salam pembuka, itu audiens. Kita harus memperhatikan audiens. Misalnya kita berpidato di depan bapak-bapak atau di depan ibu-ibu. Pasti untuk menyapa itu berbeda ya Pak Hendri. Misalnya selamat pagi bapak-bapak, kemudian selamat pagi ibu-ibu, ataupun selamat pagi bapak ibu. Tergantung audiens yang ada. Ya, jadi kalau anak-anak sekalian nanti pidato di hadapan ada bapak ada ibu ya boleh bapak ibu. Kemudian kalau audiensnya yang atau yang mendengarkan itu adalah teman-temannya ya bisa selamat pagi teman-teman sekalian begitu. Akan tetapi juga ketika mungkin kita diminta berpidato dan di situ biasanya ada tokoh masyarakat, misal ada Pak Gubernur Rawuh atau Pak Bupati Rawuh. Lah itu biasanya kita sapaan penghormatannya kita biasa disampaikan lebih dahulu. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bupati Kabupaten Sleman begitu. Jadi seperti itu. Tetapi ini juga sering terjadi kesalahan Pak Tri ya. Apa kira-kira yang sering terjadi kalau kita mendengar itu? Nah, sebelum kita membahas kekeliruan yang biasa dialami oleh beberapa yang melakukan pidato, yang pertama adalah kita ucapkan apresiasi dulu Pak Hendri, bahwasanya dia sudah berani berpidato itu sudah cukup keren ya Pak Hendri. Iya, namun sekali. memang beberapa hal yang harus diperhatikan itu biasanya di pengucapan penghormatan itu ada beberapa hal yang keliru. Misalnya adalah ketika yang pertama itu adalah misal tadi iya biasanya misal gubernur itu berarti yang pertama adalah yang terhormat, yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelahnya itu misal Bupati Sleman itu berarti yang kami hormati. Ya begitu. Jadi atau
meskipun kalau itu ya dipakai sekali saja. Jadi Iya, sekali saja. ya kadang-kadang kan semuanya Pak Gubernur yang terhormat, Pak Gubernur yang terhormat, Pak Bupati yang terhormat, Pak Camat yang terhormat, Pak RT. Nah itu kan semua itu kan kurang pas. Jadi begitu kalau secara kebahasaan begitu mungkin Pak Tri ya. Iya. Untuk itu lebih amannya ya kita pakai saja yang saya hormati atau yang kami hormati siapa, yang kami hormati siapa, dan seterusnya seperti itu, malah tidak apa-apa. Terus kemudian di sini ada ucapan syukur. Jadi kalau kita berpidato biasanya alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, itu contoh ucapan syukur begitu. Iya, benar sekali. Itu adalah bentuk bahwasannya kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala ya Pak Andri, bahwasannya apa yang kita lakukan itu atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Pak Tri. Terus kemudian di situ ada juga latar belakang masalah. Nah, ini sudah mulai untuk masuk ke materi yang akan dibahasnya begitu. Ya. Nah, di sini setelah latar belakang itu adalah menggambarkan sedikit apa yang akan disampaikan ya Pak Andri. Nah, di sini setelah menyampaikan latar belakang itu kemudian orator akan menyampaikan isi dari pidato. Ini adalah pokok dari pidato, apa yang akan disampaikan. Nah, isi pidato ini adalah bagian inti dari pidato. Hal-hal yang akan disampaikan dalam pidato terdapat di dalam isinya ini Pak Andri. Ya, betul sekali Pak Tri. Jadi misal kita mau membahas pidato tentang terkait dengan bahaya narkoba, yaitu intinya yaitu di situ data-data terkait ketika orang menggunakan narkoba itu akan seperti apa, atau mungkin juga kita mau berpidato tentang menjaga lingkungan, lah kita sampaikan di situ fokus atau isinya tentang apa begitu. Setelah isi selesai, disampaikan semua, dipaparkan dengan jelas isinya di situ. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke dalam penutup pidato. Ya, penutup pidato ini dapat diisi dengan beberapa hal Pak Indri. Terutama itu ada 4 untuk pokok-pokok yang disampaikan di dalam penutup. Yang pertama adalah kesimpulan dari pidato. Jadi karena tadi sudah digambarkan secara jelas, dipaparkan, itu kemudian di akhir itu, di bagian penutup itu disimpulkan. Apa toh yang disampaikan oleh orator itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ucapan terima kasih. Jadi misal mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk datang, untuk mendengarkan pidato kita tentunya Pak Tri ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah permintaan maaf. Nah, jadi di sini adalah permintaan maaf. Misalnya ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam pemilihan kata yang mungkin bisa menyinggung pendengar atau hadirin, itu bisa mengucapkan permintaan maaf di bagian penutup Pak Andri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup ya. Itu biasanya wassalamualaikum dan sebagainya itu. Oke, Pak Tri. Telah disampaikan tadi pengertian tentang struktur teks pidato. Jadi tadi ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Nah, di dalam pembukaan sendiri tadi ada salam pembuka, sapaan penghormatan, ucapan syukur, dan juga latar belakang masalah yang ingin disampaikan. Terus kemudian yang kedua yaitu ada isi. Isi merupakan inti dari pidato, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipaparkan di situ, itu namanya termasuk ke dalam isi. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Di penutup itu berarti ada kesimpulan, ada apalagi tadi Pak Tri? Ada ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, dan juga salam penutup. Nah, mungkin supaya anak-anak lebih jelas Pak Tri, mungkin kita akan bacakan satu pidato yang di situ nanti Pak Tri kasih penekanan-penekanan. Oh, ini loh bagian pembuka, ini loh salam pembukanya, ini loh sapaan penghormatannya, terus kemudian
ini isinya dan ini bagian penutupnya. Mungkin Pak Tri bisa sampaikan terkait itu, monggo. Ya, untuk anak-anak bisa dari hasil catatan kalian mengenai struktur, kalian bisa memerhatikan mengenai pembukaan terlebih dahulu. Nah, Bapak akan membacakan salah satu contoh pidato di bagian pembukaan. Nanti kalian akan mengamati apa saja isi dari pembukaan tersebut. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan para tamu undangan, dan yang berbahagia teman-teman kelas 9 serta adik-adik kelas 7 dan 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kepada guru bahasa Indonesia saya dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pembukaan pidato, Pak Hendri. Iya, tadi berarti ada salam pembuka. Ya. Salam pembukanya yang Assalamualaikum tadi. Kemudian sapaan penghormatan. Sapaan penghormatannya berarti yang mana anak-anak sekalian? Coba tadi diingat-ingat. Iya, betul sekali. Jadi sapaan penghormatannya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan serta tamu undangan, itu merupakan sapaan penghormatan. Iya. Kemudian ada juga ucapan syukur. Di sini tadi disampaikan, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seterusnya. Tadi itu merupakan apa itu namanya? Ucapan syukur. Kemudian sekarang kita masuk ke isi, Pak Tri. Monggo silahkan untuk dibaca, ya disampaikan isinya, terus nanti bisa diulas sedikit. Ya, untuk isi mungkin yang akan saya sampaikan tidak terlalu banyak ya Pak Hendri. Mungkin dari contoh ini akan saya ambil beberapa paragraf saja, anak-anak bisa mengamati dengan baik. Akan saya mulai. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema melalui bahasa kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Tema tersebut berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa karena pada tanggal 28 Oktober 1928, para pendahulu bangsa kita mencetuskan Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang bahasa dan sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun bulan bahasa ini hanya setahun sekali, namun bulan bahasa ini menunjukkan bahwa rakyat negeri ini memiliki kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Nah, itu sedikit Pak Hendri untuk contoh dari isi pidato. Jadi di bagian isi ini disampaikan apa itu tentang di sini, yaitu melalui bulan bahasa kita tingkatkan rasa nasionalisme. Jadi di sini disampaikan kenapa kok bulan Oktober itu disebut sebagai atau ditetapkan sebagai bulan bahasa. Ternyata karena dulu Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada bulan Oktober itu. Salah satu hasil dari Sumpah Pemuda itu di situ yaitu ada berbahasa satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga ditetapkan bahwa bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Terus juga disampaikan fakta-fakta yang mendukung terkait dengan isi dari materi yang disampaikan. Iya, jadi untuk anak-anak ini ada beberapa hal yang biasanya anak-anak itu menganggapnya sama Pak Hendri, yaitu mengenai topik dan juga judul. Iya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui adalah topik dan judul itu berbeda. Yeah. Contohnya adalah ketika pidato yang Bapak sampaikan tadi, judulnya adalah
Melalui bulan bahasa, kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Itu adalah judul ya. Kemudian ide pokok atau gagasan utama dari pidato itu adalah mengenai bulan bahasa. Jadi berbeda antara pokok pembahasan kemudian dengan judul. Baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik Pak Tri, bagaimana yang judul, bagaimana yang tadi itu? Ya, pokok pembahasan. Jadi ini adalah pokok pembahasan itu adalah pokok utama yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Berbeda dengan judul. Kalau judul adalah biasanya judul itu dibuat semenarik mungkin ya Pak Hendri. Tetapi kalau pokok pembahasan itu adalah inti yang akan dari disampaikan. Hal yang disampaikan betul sekali ya. Kemungkinan anak-anak juga sudah mengerti. Nanti kalau belum paham bisa dibaca kembali di bukunya ataupun dicari di tambah-tambah referensi di internet. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu ada bagian penutup. Di bagian penutup tadi ada kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf dan salam penutup. Dalam teks pidato yang Pak Tri bacakan mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu teksnya, monggo Pak Tri. Baik, ini adalah bagian penutup, bisa kalian simak baik-baik. Demikian pidato dari saya. Intinya kita sebagai generasi muda harus menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita perlu mengenal lebih banyak karya sastra, tidak hanya sebagai kegiatan belajar, namun untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang dituangkan dalam setiap karya sastra. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi berarti tentang penutup. Di situ tadi ada kesimpulan, terus sudah disampaikan juga ucapan terima kasih, permohonan maaf dan juga salam penutup. Demikian anak-anak sekalian terkait struktur pidato yang dapat kami sampaikan dengan Pak Tri pada siang hari ini. Semoga menambah wawasan bagi anak-anak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anakku semuanya pelajaran bahasa Indonesia dari Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 1 Prambanan telah disampaikan oleh Pak Hendri dan juga Pak Tri sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Mudah-mudahan BDR belajar di rumah tentang bahasa Indonesia kali ini bersama SMP 1 Prambanan bisa menambah semangat anak-anakku semuanya dalam BDR belajar di rumah. Kita jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan BDR tetap menjadikan anak-anak semangat belajar meraih ilmu, pengetahuan, dan iman takwa walaupun di rumah kita masing-masing. Kak Juma yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Swati, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Anak-anakku, semangat belajar selalu meski di era pandemi, semoga senantiasa sehat. Anak-anakku dan Bapak Ibu orang tua, wali siswa, sebagai alternatif belajar dari rumah, SMP Muhammadiyah 1 Prambanan yang memiliki branding sekolahnya anak soleh mencoba hadir menemani belajar dari rumah putra-putri kita dengan siaran bersama radiomu, Radio Muhammadiyah Jogja dengan frekuensi AM 1395 kHz. Mari kita simak bersama setiap hari Selasa pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Belajar dari rumah dengan siaran bersama SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh dengan radiomu Jogja. Semoga senantiasa sehat, dimudahkan segala urusan. Anak-anak tetap istiqomah dalam ibadah, belajar dan membantu orang tua kita di rumah. Sekian dari Ibu, tetap sehat, terus semangat dan tetap menebar manfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.